Sisi loro telu. Kembali lagi di Kamis Malam. Enak lur. Oke, di Kalem minggu ini kita akan ngebahas tentang film-film atau gimana ya menyebutnya. Ini ada film-film terkenal yang ternyata di balik itu semua ada kejadian aneh atau kejadian horor yang nggak diberitahu cuy, yang nggak diberitahu kalau prosesi syutingnya ternyata ada kejadian horornya juga yang real lah yang ini. Kalau filmnya kan pasti dibuat-buat cuy. Lah bener. Kalau yang ini di balik itu semua ternyata ada. Loh ini siapa loh? Di luar konsep tuh. Dan ini film-filmnya pasti Banyak yang tahu lah. banyak yang tahu lah. Langsung aja ya kan ya? Hah? Yang pertama ya kan? Oh iya, sebelum masuk ke yang pertama, langsung aja di follow IG-nya Sans ada di sini kan. Dan bisa di apa maksudnya linknya ada di bawah lah pokoknya lah, yang bisa diklik langsung ya. Wojol yang pertama. Ada. Bener kayak. Oke, yang pertama ini judulnya. Seram. Ternyata ada kejadian horor yang terjadi selama syuting ini dia 5 film legendaris ini Ruwet. Yang pertama ada The Conjuring ya. Kita tahu semua ya kan film ini The Conjuring ini rilis pada tahun 2013 nih. Memang mengguncang para pecinta film horor karena horor yang diberikan benar-benar Real. iya benar-benar real lah pokoknya. Bopoy. Belum lagi ditambah film The Conjuring merupakan cerita asli dari Ed dan Lorraine Warren yang memang bisa melihat hantu dan mengusirnya nih. Apa itu dua Ini memang pasang ada keluarga memang itu real itu. dua pasang kayak suami istri ngono ya yang bisa lihat ya. Nah, ketika lagi proses syuting, Ed dan Lorraine Warren menolak berada di set syuting karena mereka percaya takut membawa pengaruh buruk pada kru mereka film lah. Mereka percaya kalau hantu yang digambarkan dalam film bisa ikutan marah. Nah, karena dibentuk dalam film untuk memuaskan penonton karena dicoba sehoror mungkin kan waktu filmnya kan pasti kan. Namun ada keluarga dari Ed dan Lorraine Warren yang nggak percaya dengan hantu dan akhirnya mengunjungi set film. Keluarganya si Ed itu harusnya nggak percaya dan mengunjungi, nyobalah delok ya apa proses Membuktikan pembuatan. ya. Nah, dan benar saja ada kejadian yang nggak menyenangkan ketika proses syuting. Wow. Misalnya ketika seluruh cast dan kru diterpa angin kencang jari waktu si saudaranya Ed dan Lorraine ini ke sana ono angin jar. Tapi mereka juga yang kan ada angin kencang sih. Mereka melihat pohon ataupun yang ada di sekitar sana loh kok daun-daunan. Gak kena ya. Iya gak kena cuy. Cuma di rumah itu juga cuy. Dan hotel tempat mereka beristirahat juga kebakaran. Ya, Hah? Ya apa menurutmu? itu gak ada sebabnya ya. Ya iku. Oke yang kedua ya kan ya. Ada Annabelle. Masih saling sinkron lah ya kan The Conjuring lagi. Banyak yang gak tahu kalau film Annabelle ternyata punya kejadian horor dan mistis yang bikin bulu kuduk merinding sampai tertawa kayak. Ketika lagi syuting, seluruh kru film hampir selalu melihat ada cakaran di area yang nggak tersentuh Nah, itu. Mungkin di tembok-tembok ono koyo bekas-bekas beset-beset ngono cakaran-cakaran bopo iku. Macan nih. Masalahnya tanda cakaran hanya 3 jari mesti di tembok-tembok yang ditemui iku. Oh, kabeh lulusan oleh cap 3 jari. Persis seperti iblis yang ada di dalam film dan jalan ceritanya itu sendiri. Itu terjadi asli cakarannya. Belum lagi salah satu aktornya ada yang menderita luka serius di bagian kepala ketika dia melewati lorong tempat di mana dia bakal syuting adegan kematian dalam film. Oke, selanjutnya yang ketiga ada The Amityville Horror. Film ya, arek cilik gambare pokoknya gini. Film ini tentang orang yang menembak mati seluruh anggota keluarganya di dalam rumahnya sendiri. Filmnya ini tahun 2005 dan banyak kejadian aneh pastinya yang terjadi di baliknya ya kan waktu pembuatannya. Salah satunya adalah pemberhentian proses syuting karena seluruh kru film melihat ada mayat seseorang di dekat set film. Maksudnya di dekat kita syuting di sini dekat ya tonggone ngono lah ya. Ono mayat ternyata di sana, kayak mambu-mambu opo ya kan dicek ternyata di rumah sebelah di tangga ono mayat ngono cuk. Namun setelah dilanjutkan, cast dan beberapa kru yang terlibat malah nggak bisa berhenti terbangun tepat pada pukul 3.15 pagi. Jadi yo habis ketemu mayat iku kan istirahat orang-orang malam iku istirahat habis take video, take film iku istirahat pas orang-orang pasti bangun jam 3.15 ya jari kebangun jam segitu. Semuanya berbarengan. Iya jari. Tapi gak ngomong mungkin ya. Mereka gak ngomong cuma kebangun ya. Ternyata habis pembuatan film selesai dia ngomong aku bangun jam 3.15 mesti ya.
Tiap hari apa kon bangun pisan iya jare. Oke, selanjutnya ada The Exorcist of Emily Rose. Puih, koyo jenenge lagu. Post-hardcore. Film ini menceritakan soal ritual eksorsis pada Emily Rose yang dirasuki iblis. Namun siapa yang sangka kalau pembuatan film ini dipenuhi dengan kejadian mistis yang mengerikan. Misalnya aja, caster utamanya Jennifer Carpenter, setiap kali dia syuting, radionya selalu membunyikan lagu Alive dari Pearl Jam berulang-ulang kali jare. Nyetel dhewe ngono nomor-nomor radio nih, cuk tepak take filmnya. Setelahnya beberapa caster yang lain juga merasakan pengalaman yang sama. Berarti radionya tetap murup terus ngono lho, mari dipateni le. Kok bisa ya? Lah iku, mbok bisa buat air radionya baru mati paitannya. Oh ya. Oke, selanjutnya yang terakhir berarti ya. Yang terakhir ada Apocalypse Now. Wih, keren cuy. Walau bukan film horor nih film, melainkan film tentang perang, tapi selama produksi film ini banyak banget kejadian tragisnya jare. Kejadian anehnya. Ada banyak kru dan cast film yang terluka, bahkan meninggal mengenaskan jari. Pemeran utamanya, Michael Sheen juga pernah kena serangan jantung saat di set syuting dan hampir meninggal jari kena serangan jantung itu. Sutradaranya, Francis Ford Coppola, pernah mencoba 3 kali bunuh diri selama proses syuting karena stres dengan kejadian yang menimpa kru dan para casting, para artis iku jari cuk. Berarti secara tiba-tiba ya? Iya, secara tiba-tiba kan apa maksudnya artis-artisnya kena serangan jantung, artisnya kena opo-opo. Jadi si sutradarane iki jare ngeluh pisan, Cuk. Opo iki nang maksudnya tempat fake film kok akeh sing loro, kok akeh kejadian aneh dadi mencoba bunuh diri pisan, Cuk. Pegel ngono stres pisan gitu ya. Karena memang enggak begitu bagus jalannya ya. Iya, sampai akhirnya tapi ya selesai juga dan jadilah Apocalypse Now. Gimana? 5 film yang ternyata dibalik itu semua mengerikan cuy. Dan kalau kalian punya film-film lain pastinya kan juga banyak juga loh cerita-cerita. Pasti. Tulis aja di komen ya kan ya. Mungkin kita akan bahas di kalem-kalem minggu depan ya kan. Hah? Atau film-film Indonesia ya kan? Hah? Ada bener. Juga ya kan, banyak juga ya film-film horor. Aja dulu. Oh ya, jangan lupa kita kemarin juga habis upload ya kan ya. Bring Me The Horizon, Luden yang belum lihat ya kan ya. Ada di sini lah pokoknya ya kan ya. Dicek aja coveran kita ya kan ya. Dan kita juga minggu depan lagi bakalan upload ya kan ya. Coveran juga dari siapa? Tunggu aja ya kan ya. Hah? Rahasia. Nah, oke lah ya kan. Sampai jumpa ya kan. Di Kalem minggu depan pastinya lebih mencampur aduk berita-berita mistis, berita-berita horor, berita-berita yang belum pernah terpecahkan selama ini, film-film yang belum kita tahu di baliknya ya kan ya. Hah? Lebih lihai. Lihat kan lebih cakcek lebih cakcek ya kan. Oke lah, sampai jumpa di Kalem minggu depan. Kalem Kamis malam. Gak bisa muter le. Bura. Mari le. Haris angkat pisan. Mantul.